biaya perkara semakin menurun. Tapi di luar taunya mahal. Iya. Kewenangan dari pengadilan agama itu bertambah perkara ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah di sini yang ngadirin. Kredit macet, ya. Bang, itu nak ngapuk sini. Kalau nak maling, hati di sini nih. Aduh, apa ini? Gede, ulang tay. Udah pengadilan agama, mangkonya. Kau beri toyol nak ngapain aja sini ngati, bukan bang ini nih. Galang adik-adik. Toyol. Caranya apa di sini tuh? Entah podcast aja. Ngobrol ya? Podcast ngoceh. Nah, tunggu BKG. Jangan lupa toyol kepar. Toyol. Ibu Sri Roslinda SHMH. SAGMH. Oh, SAGMH ya. Ketua Pengadilan Agama Batu Raja. Ya. Kelas 1A. Kelas 1A. Apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah. Sehat Ibu? Iya, alhamdulillah Bu. Sudah memberikan waktu dan tempat karena sempat beberapa tertunda karena kesibukan Ibu, dan alhamdulillah hari ini yang benar-benar berbahagia kita bisa berbagi cerita dengan masyarakat Oku khususnya, dan mungkin para netizen yang ahli segalanya. Kami dari Oku 1 akan sedikit ngulik-ngulik apa sih itu pengadilan agama gitu Bu. Selama ini jujur Bu, saya kesini takut Bu. Gedung 2 lantai tinggi tertuliskan kantor Pengadilan Agama Batu Raja. Apa itu Bu? Nah, Pengadilan Agama Batu Raja itu salah satu pengadilan yang di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung itu pengadilan agama ini sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman dari Mahkamah Agung. Itu kan pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Yeah. Jadi 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Nah, Yeah. Pengadilan agama itu berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Khusus untuk pengadilan agama itu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara untuk antar orang-orang yang beragama Islam itu di bidang perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, hibah, infak, sodako, dan ekonomi syariah. Itu tertuang di dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 2006, dan Undang-Undang selanjutnya dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Itu kekuasaan kewenangan dari pengadilan agama. Apa undang-undang Bu ya? Kalau untuk itu undang-undang yang tentang peradilan agama, masa nggak hafal nanti kena pula kan? Ya, jadi artinya non Muslim nggak di sini Bu ya? Tidak. Ini memang untuk orang-orang yang beragama Islam. Yang bermasalah tanda kutip Bu ya? Tanda kutip. Masalah keluarganya Bu ya? Ya. Tadi masalahnya itu kan perkara yang bisa disidangkan di pengadilan agama. Pengadilan agama itu ya itu tadi misalnya perkawinan, itu kan perkawinan itu perceraian, isbat nikah itu kan perkawinan, atau warisan, wakaf, kan itu kewenangan pengadilan agama semua. Nah sekarang ini dengan dirubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1089 itu dengan Undang-Undang Nomor 3 2006 itu kuasaan kewenangan dari pengadilan agama itu bertambah. Lebih luas Bu ya? Lebih luas dengan perkara ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah ke sini juga ya? Ekonomi syariah ke sini juga. Jadi sengketa ekonomi syariah, misalnya kita ada masalah di perbankan syariah, itu di sini yang ngadilin. Oh, contohnya apa Bu di perbankan syariah? Misalnya kredit macet, ya orang minjem uang, uang prestasi nggak melaksanakan kewajibannya, membayar Bu ya? Bayar kan, nanti bank mengajukan ke sini. Oh. Bank syariah kan mengajukan permohonannya ke sini. Untuk menyelesaikan perkara wan prestasi itu tadi. Ada Bu selama ini Bu? Ada. Untuk tahun 2024 tidak ada, 2025 ini masih jalan. 2023 ada 3 perkara kalau nggak salah ekonomi syariah itu dari bank kalau bank daerah itu Bank Sumsel. Bank Sumsel Syariah. Bank Syariah. Iya. Oh ada juga. Ada. Kalau yang konven balik sini juga? Nggak, konven dia ke PN. Konvensional ke PN itu untuk syariah aja. Jadi Bank BSI, tapi Bank BSI belum pernah sih ngajukan perkaranya ke sini. Itu sampai putus Bu ya? Ya, sampai putus. Sampai selesai. Penyitaan itu Bu ya? Enggak, itu biasanya nggak sampai ke penyitaan atau eksekusi ya.
biasanya selesai dengan damai. Oh, Karena memang sudah tahu salah kan, pernah ya, pihak itu kan tahu salah, dia kan konversasi ya, tidak melaksanakan kewajiban dia untuk membayar. Biasanya nanti di apa namanya di sidang itu nanti ada jalan keluarnya. kredit macet Bu ya. Ya, kredit macet. Baik itu perumahan ataupun perorangan Bu ya. Orang-orang Iya. itu. Ada juga ternyata. Ternyata khusus untuk itu ternyata ada besar aja masuk sini Bu ya. Ya, Oh, jadi kewenangan pada agama tuh sekarang ini agak meluas lah, ya, istilahnya izin Bu. kan, bertambah. Memang kalau nggak salah sebelumnya kan terbatas Bu ya. Ya, PA itu kan di bawah. taunya orang kan cuman ngurus uang Benar. cerai. Padahal banyak ya Mm-mm. pembatalan perceraian di sini untuk orang beragama Islam ya, intinya untuk orang beragama Islam. Pengangkatan anak kan gitu kan. Anak angkat. Iya, pengangkatan anak di sini bisa karena tapi orang muslim kan Ya. gitu. Pengangkatan anak di sini bisa, pembagian harta gonogini kan gitu, seperti itu. Kalau prosedur untuk daftar gugatan gimana Bu? Ya tinggal kalau secara umumnya bisa dilihat di website ya, cara pendaftaran. Tapi kan secara umumnya para pihak tinggal datang aja ke PTSP ya, PTSP, pelayanan terpadu satu pintu itu. Di situ nanti tinggal menuju aja ke meja informasi. Nanti di meja informasi akan disampaikan syarat-syaratnya apa aja, perkara apa yang diajukan, apa-apa saja syaratnya gitu kan. Ya yang penting itu, terus biaya. Sekarang kan biaya perkara semakin menurun. Murah. Murah. Lebih murah Bu ya? Sekarang murah, tapi di luar taunya mahal. Iya Bu. Karena banyak calo kayaknya di luar. Kalau di sini sekarang nih biaya perkara untuk CG aja itu nggak sampai 400. Cerai gugat. Cerai gugat, cerai talak itu ya nggak sampai nggak di bawah 500 sekarang perkara Pak. Untuk permohonan malah nggak sampai 200. Oh. Misalnya untuk permohonan isbat nikah, gitu, Pak. Permohonan wali adol misalnya itu nggak sampai 200. Nanti realnya bisa nanti lihatnya di PTSP kan, saya nggak hafal berapa tapi ya sekarang ini sejak perkara kita ekot namanya elektronik, jadi itu memangkas biaya perkara yang dulu kan besar biaya perkara karena ada biaya panggilan. Jadi jurusita memanggil langsung ke tempat para pihak. Nah sekarang tidak perlu ada lagi pemanggilan ke tempat para pihak, cukup melalui pos. Jadi kami hanya mengantar sampai pos nanti yang mengantar ke para pihak, kan biaya pos murah. Ya. Nah itu. Makanya sekarang biaya perkara itu menjadi murah. Itu nantinya misalnya masyarakat mau ke sini begitu dibantu atau gimana? Oh dibantu nanti akan langsung dilayani oleh PTSP. Untuk masalah pembuatan gugatan kita ada pos bakum. Pos bakum itu sudah mitra kita kan, jadi tidak ada istilahnya free ya istilahnya. Pos bakum melayani, membantu untuk membuat para pihak itu membuat gugatan atau permohonan. Jadi kalau pakai pengacara kan bayar. Iya Bu. Kalau pakai pos bakum kita nggak bayar karena sudah dibayar oleh negara seperti itu. Tentunya lebih gampang, Ya lebih gampang. Kalau sebenarnya kalau datang langsung ke sendiri, orang ini kan menganggap kayaknya kalau pengadilan itu seram gitu ya. Takutnya nanti malah biayanya mahal. Enggak, sebenarnya kami sudah PTSP kami ya bagian kami yang pelayanan itu sudah di training ya untuk memberikan pelayanan, karena kewajiban kita ya untuk melayani masyarakat itu dengan prima. Tidak boleh setiap hari, setiap seminggu 2 kali itu kita adakan briefing untuk bagian pelayanan agar memberikan pelayanan itu dengan 5S dan 5R gitu kan. 5S senyum, sapa, salam, sopan santun itu harus tetap diterapkan agar para pihak atau para pencari keadilan itu merasa nyaman untuk datang ke kantor PA Batu Raja terutama. Jadi untuk apapun para masyarakat datang, silakan saja mau menyampaikan apa, mau sekedar bertanya aja silakan, akan dilayani dengan baik lah. Dengan senyum Bu ya. Sesuai dengan slogannya ya 5S ya, 5R kan. Ya kadang tuh bingung, kadang mau ke sini takut nanti biaya besar, ribet, apalagi sampai berjuta-juta gitu kata orang kan. Ternyata lebih murah Bu ya. Murah, sekarang itu murah. Makanya ada juga sih yang bilang kami sudah bayar Bu 1.800.000, bayarnya ke siapa? Nah, kalau dia bayar kan langsung ke bank kan. Pihak ini kadang menyerahkan dengan orang tertentu.
Padahal kalau dia bayar langsung ke bank itu paling 200. Dia minta, orang itu kan minta sejuta lebih kan Untuk kulir bu iya, ya. Fee-nya. ya video, tapi nanti dijualnya kan sama pengadilan. Oh, itu hakimnya minta segini, segini, segini gitu. Padahal nggak ada itu. Tidak ada, itu tidak benar, karena pada dasarnya para pihak diharuskan datang langsung ke kantor, nanti di kantor akan disebutkan syarat-syaratnya dan akan dikasih kwitansi untuk disetor langsung ke bank gitu. Kalau seandainya pihak Bank BS itu mau duduk di sini, sebenarnya langsung duduk. Kalau di sini pihak bank karena dia kekurangan tenaga juga nggak bisa duduk di sini gitu. Oh ya. Nah, gitu. Kalau di PA Palembang itu banknya duduk di situ, jadi masyarakat kan bisa langsung setor gitu kan, nggak harus ke banknya. Kalau kita nih yang repotnya kita harus ke bank dulu gitu kan, nanti Jauh pula ke kan. sini gitu kan. Itu yang agak belum bisa kami mengadakan itu. Kami sudah minta dengan pihak BSI bisa nggak mengadakan staf untuk duduk di sini. Setiap hari bu ya. Bisa, ya. Karena juga perkara kita sedikit Pak. Jadi rugi mungkin ya pemasukannya, perkaranya sedikit kan Per hari atau per bulan? Per tahun kita kan tahun kemarin kan 660 perkara ya. 2024 bu ya. 2025 ini sampai bulan April ini baru 310 Banyak perkara yang masuk gitu ya. Yang bermasalah itu. Sebelum-sebelumnya itu tinggi Pak, sebelum-sebelumnya malah sampai 700, 800, tapi sekarang nurun. Tapi nggak tahu semenjak biaya murah ini kayaknya bakal naik lagi lah. Sepertinya, karena semakin banyak bulan puasa aja, biasanya kemarin bulan puasa tuh nggak ada orang. Ini ada. Ini kok ada setiap hari, walaupun 1-2 kok masih ada kok bulan puasa, masih juga mau cerai ya orang. Kalau tahun kemarin enggak. Mungkin nggak sabar kali ini. Iya, sabarkan dulu Bu, kan dinasihati sampai ke selesai bulan Ramadan. Masyarakat ini kayak gitu, kalau sudah merasa nggak suka lagi tuh ya gimana lagi ya. Dinasihatin pun kadang tetap aku Bu, nah hari ini gisok luso pokoknya aku nak cerai itulah. Jadi ya kan seperti itu. Tapi ada yang gratis juga Bu ya? Ada untuk itu program kan apa itu, program Bu, ya? Prioritas dari Mahkamah Agung Badilak terutama kan ada memang pemberian perkara prodeo setiap tahunnya ya. Kami PA Pak Batu Raja ini ada tahun ini dapat jatah istilahnya dari DIPA itu 15 perkara untuk perkara prodeo. Dikit banget Bu. Dikit, memang karena jarang masuk, tapi kan sudah diajukan untuk penambahan, jadi tapi untuk sampai saat ini kita hanya bisa 15 perkara untuk prodeo. Sudah habis Bu? Sebenarnya sudah habis, tapi masih ada sisa. Kan ada uang pengembalian, nah sisa uang pengembalian itu kalau dijadikan 2 perkara lagi masih ada, makanya dibuka lagi kemarin. Karena masih ada sisa, kalau dibalikan negara kan ini diadakan lagi, dibuka lagi itu untuk 2 perkara lagi. Jadi 17 Bu, ya? Nanti perkaranya. Itu murni gratis Bu ya? Gratis. Untuk syaratnya apa itu? Mau ikut di podium? Dia cuma mengajukan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau dia punya kartu KIS. Bantuan itu. Cukup pakai itu saja, udah bisa. Jadi nggak sulit sebenarnya. Itu sama prosesnya Bu? Sama, prosesnya sama. Kali aja mau yang ini agak kurang miskin, beda gitu kan? Ada spesial Bu ya? Ada. Kalau prodeo tuh lebih sulit gitu ya. Kan? Kalau gratis kan? Sama aja Pak. Sama Bu ya? Karena banyak, jadi ada 3 program sebenarnya dari Mahkamah Agung untuk memberi kemudahan ya dalam pemberian pelayanan bagi masyarakat. Itu yang pertama itu sidang keliling. Sidang keliling ya Ibu sering tuh. Ya, prodeo, perkara prodeo sama pos bakum. Ini kan semuanya tujuannya untuk memberikan keringanan keringanan kemudahan bagi masyarakat Batu Raja terutama di sini ya khususnya. Jadi program ini ya alhamdulillah bagus ya, memudahkan dan memberi keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu atau yang jauh rumahnya dari jarak tempuhnya ke PA, maka diadakan sidang keliling, gitu. Sidang di luar gedung lah, seperti itu. Itu daerah mana gitu Bu? Yang menjadi sasaran? Sebenarnya daerah yang jauh. Berapa jaraknya Bu? Yang sebenarnya daerah yang jauh, kalau jarak tidak ditentukan. Tidak menentukan Bu ya? Cuman daerah yang jauh ini kadang nggak ada yang ngajuin. Nah itu, yang ngajuin kebanyakan malah yang kota Batu Raja Bu ya? Timur, Batu Raja Barat. Nah paling yang agak banyak itu Semidang Haji, makanya kami kan sering adakan di Semidang Haji, Lubuk Raja, kan seperti itu. Peninjauan tuh kadang cuma 1 kayak gitu kan. Nah sedikit itu loh. Tapi ya gimana pun tetap kita lakukan. Layani Bu ya.
walaupun kadang cuma 2 yang dari jauh tuh kan. Nah, yang Lubuk Raja yang agak banyak, Semidang Ngaji, terus apa lagi ya, Sosok Buah Raya. Nah itu kami nggak ditetapkan di satu kecamatan ya. Jadi kecamatan mana yang di situ banyak akan kami kejar ke situ. Bedanya sidang di luar gedung sama gedung apa, Bu? Ada nggak kira-kira? beda, Nggak ada? sama aja, iya. Sama ketuk palu gitu? Iya, sama aja. Cuman kita karena orang tuh jauh ya kita jemput bola lah ke sana sidangnya. Kasihan kalau masyarakat ke sini seperti itu. Kalau proses persidangan sama. Jadi bawa palu ke sana, Bu? Iya, semua kita bawa perlengkapan sidang ke sana. Saksi juga dihadirin gitu, Bu? Iya, saksi juga dihadirkan. Itu sampai putus apa sekedar? Sampai putus, kalau memang bisa diputuskan di sana, tapi kalau sudah habis biayanya untuk sidang keliling, terpaksa dia ke sini. Gitu. Tarik ke sini, Bu ya? Ya, kalau sudah habis biaya untuk sidang itu, terpaksa dia disuruh sidang ke selanjutnya ya, sidang selanjutnya ke kantor. Oh, rata-rata berapa kali sidang, Bu? Putus, Bu? 2 kali. 2 kali? Rata-rata 2 kali sidang. Walaupun di luar gedung dan Ya, dalam gedung? Artinya nggak ribet, Bu ya? Tergantung kalau sudah pisah lama 4 tahun, biasanya kan hakim dengan bukti-bukti yang lengkap bisa 1 kali sidang. Kalau pisahnya sudah lama, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Kita mau nunggu apa? Kalau panggilannya sudah patut, proses persidangan sudah dijalani semua, ya bisa. Itu kan tergantung case ya, Ya, benar. case-nya. Kalau case-nya memang sudah terpenuhi semua proses peracaranya, ya hakim bisa untuk memutusnya sekali sidang. Tapi kalau itu untuk perkara pestek, tapi ya Pestek. untuk yang pestek paling lama. ada. Berapa lama itu, Bu? Saya Berapa kali? pernah sidang perkara lama itu Gunung gini, Bu ya? bukan perkara cerai biasa, cuman kenapa lama? Itu perkara saya itu sendiri tahu hampir 6 bulan saya selesaikan karena pihaknya belum ada surat izin atasan. Nah, gitu. Nah, ini kan biasanya tentara Polri kan harus punya izin atasan dulu. Mereka udah ngajukan dulu ke sini, padahal belum punya. Nah, gitu kan. Itu akhirnya kan ditunda tuh sampai sampai paling lama 6 bulan. Kalau seandainya sebelum 6 bulan mereka sudah melapor, ya bisa sidang dilanjutkan. Tapi kadang sampai 6 bulan tuh belum melapor. Nah, seperti itu kan. Akhirnya diselesaikannya ya setelah 6 bulan, dipanggil lagi gimana kalau dibuatlah gimana caranya ya, pokoknya proses persidangan itu dijalankan ya baru bisa diselesaikan. Sampai 6 bulan, Bu? Iya, kan ditundanya sampai paling lama 6 bulan, paling lama 6 bulan. Tergantung mereka mau, kalau sudah keluar surat izin atasnya, melapor kan langsung sidang diteruskan. Yang wajib izin atas itu aja, Bu? TNI, Polri, Bu PNS mungkin? Ya, PNS. TNI, Polri, PNS itu semuanya harus ada izin atasan. Oh. Kalau mau cerai, Bu? Ya. Kalau mau ke poligami, enggak, Bu ya? Kalau poligami izin istri pertama. Oh. Tapi kalau PNS kan nggak boleh poligami ya. Apalagi istri cewek kan, kalau PNS wanita kan nggak boleh jadi istri kedua. Ya. Nah. Oh, gitu. Itu poligami. Mudah-mudahan enggak ada. Tapi hakim enggak ada, Bu ya? Enggak ada. Ada kan? Ada teman saya. Tapi resmi memang poligami. Oh, alasan tertentu, Bu ya? Ya, alasan tertentu dan diizinkan istri pertama dan dia memang melalui persidangan. Kenapa nggak bisa kan gitu? Yang penting jadi sidang, Bu? Iyalah, izin poligami di sidang, Pak. Dihadirkan istri pertama, istri kedua. Itu tuh hakim atau PNS TNI Polri juga, Bu? Semua. Oh. Termasuk warga sipil kalau mau izin poligami, dia harus melalui sidang kan, dan harus ada izin harus ada izin dari istri pertama. Istri pertama harus hadir. Di depan hakim memberi izinnya. Kalau di luar kan takutnya ya dipalsukan, Bu ya, dipaksa. Itu ada, Bu, di Batu Raja, Bu ya? Di Batu Raja ada izin poligami. Berapa perkara itu, Bu? Izin poligami. Estimasi deh. Estimasi sedikit sih, sedikit paling ya? 2 atau 3 perkara setahun. Setahun ya? Oh, kalau untuk tahun 2025 belum ada. 2024 ada. Itu sidang bener, Bu ya? Ikuti tahapannya? Iya, ada tahapannya. Tapi tanpa mediasi dulu. Oh. Mediasi. Ya. Ya di mediasi kenapa cuma sekedar itu, kalau tetap ya tetap lanjut lah, jarang itu kan. Karena kalau mau poligami kan
harus mencantumkan harta-harta selama dengan istri pertama. Nikah Bu ya? Selama Janji. sama dengan istri pertama itu harus dicantumkan itu harta-hartanya, gitu kan? Nah, dicantumkan harta-hartanya. Bener nggak ini harta-hartanya sama istri pertama? Nah, takutnya nanti kalau setelah nikah dengan istri kedua nanti mengakui istri itu harta pasangan. Jadi kalau mau poligami, suami harus mencantumkan harta-hartanya selama dengan istri pertama. Seperti itu. Sama yang menarik Bu, nikah di usia muda Bu. Oh ya. Nah, banyak itu Bu ya, apa namanya itu? Dispensasi. Dispensasi. Itu gimana prosesnya Bu? Dispensasi Karena maaf tuh Bu, itu kan itu istilahnya nikah di bawah calon umur. istri atau calon suami masih di bawah umur. Dulu kan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kan usia perkawinan wanita itu kan 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Nah, diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 kalau tentang perkawinan juga, usia perempuan calon istri dan calon suami itu semuanya 19 tahun. Nah, sejak undang-undang itu makanya banyak itu kasus dispensasi nikah. Karena rata-rata yang nikah ini usianya 17 gitu kan, 18 gitu kan, tamat SMA nikah. Karena tamat SMA kan belum masuk 19 tuh ya Pak ya. Masih 18, 17, nah seperti itu. Jadi karena dia usianya masih di bawah umur, maka dia harus mengajukan dispensasi nikah. Nah, seperti itu. Izin dulu ke pengadilan mau nikah. Nah, gitu. Itu susah nggak prosesnya Bu? Tidak susah sih, syarat-syarat terpenuhi kan. Emang apa aja Bu? Syaratnya itu kan dia lolos dari pemeriksaan di dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, kayak gitu. Ya makanya mereka akhirnya masyarakat ini kadang nggak mau ngambil dispensasi nikah, mereka nikah siri gitu. Benar Bu. Alasan mereka nanti kan 3 tahun bisa nanti isbat nikah gitu. Padahal itu sebenarnya kan untuk keamanan dia sendiri sih. Benar. Untuk menjaga dia sendiri, kalau ada apa-apa sebelum dia ngadukan isbat, dia kan nggak ada hak. Siapa yang rugi? Dia kan cewek yang rugi. Yang wanita. Itu di dusun kami banyak itu Bu. Banyak. Nah, dusun kita Bu banyak. Iya, sedusun kebetulan. Satu daerah lah, kabupaten lah gitu kan. Satu kabupaten. Kabupaten Banyuasin. Cuma di ibu kota, aku di dusunnya gitu. Kamu bener Bu. Kadang-kadang tuh yang maaf tuh dari kecil saya tahu, datang kemarin pas lebaran udah nikah. Ditanya nikah siri. Oh ya Allah, aku bilang. Karena apa? Karena malas ngurus tadi. Nah, menurut mereka kan ribet ngurus itu. Ternyata tidak Bu. Tidak juga, kan kami sudah MOU dengan Dukcapil, sudah MOU dengan Dinas Sosial, MOU dengan Dinas Pendidikan, MOU. Jadi mereka sudah paham gitu, dengan dinas kesehatan, sosial, pendidikan itu sudah MOU. Jadi mereka kan langsung saja ke sana gitu kan. Minta keterangan atau minta keterangan lah. Mereka tes kejiwaan. Sudah pantas belum nikahnya gitu loh. Jiwa mereka tuh masih bisa, tapi kan rata-rata yang ngajukan dispensasi nikah ini kan kebanyakan yang sudah kecelakaan. Oh. Gitu loh. Yang Hamidun. Hamidun. Itu. Menawarkan unsur ini orang dalam. Iya, orang dalam ya. Kadang kalau di daerah-daerah pelosok tuh memang nggak sekolah lagi kan, cuma tamat SD, terus nggak sekolah lagi terus apa kerja gitu loh Bu. Daripada kami nggak keruan ngelontong-ngelontong, malah kami kawin. Ada yang ngomong cek itu, nggak sekolah tidak lagi gitu dia kan. Nah jawe kami begawe misalnya jadi bekebon gitu kan. Katik gawe lemak lah belaki ibu bini kan seperti itu. Ya itu tetap harus memenuhi persyaratan itu dulu. Rata-rata tuh ya dispensasi nikah tuh nggak ada sih yang nggak dikabulkan. Banyak Bu perkara? Banyak tuh enggak, makanya di Batu Raja nih kurang dispensasi nikah itu paling berapa ya? Nggak banyak. Ini permohonan nggak diajukan, nggak disebut. Nggak banyak. Kalau tempat lain tuh banyak, malah di Batu Raja kok malah nggak banyak dispensasi nikah, padahal perkawinannya kan umurnya sudah dibatasi. Itulah ternyata itu tadi mereka nikah siri. Nggak mau ribet urusan itu tadi kan, ke dinas sosial, ke dinas pendidikan, nggak mau ribet, lebih baik nikah duluan aja lah, katanya kan siri dulu nanti urus isbat, begitu rata-rata. Terus nanti Bu anaknya gimana Bu? Kan kalau mereka isbat kan anaknya tetap anak sah kan gitu. Bukan bin ibu? Bin ibu selagi dia belum ada ketetapan isbatnya, dia binnya ke ibunya karena kan dia belum tercatat. Oh misalnya deh
si A nikah nih Bu ya, nikah siri. 3 tahun anggaplah punya 1 anak Bu ya. Ya. Nah 3 tahun kemudian isbat. Nah anak ini Isbat itu kan pernikahan yang telah berlangsung. oh Kan yang diisbat itu kan waktu dia nikah dulu gitu loh, sebelum anak lahir gitu kan. Nah, itu kan yang diisbatkan saat dia nikah itu. Bener nggak, sesuai nggak dengan rukun dan syarat perkawinan kita kan, secara agama Islam. Kalau terpenuhi semua kan kita kabulkan, sah pernikahannya. Jadi sejak anak lahir yang pertama tetap anak sah gitu loh. oh kirain ngikutin isbat itu yang sebelumnya. Nah, yang isbat itu kan nikah dia yang pertama itu. Nah, kayak gitu. Meresmikan lah Bu ya, melegalkan nikah, ya. yang melegalkan nikah dia yang pertama itu. Oh. Bukan nikah, tidak ada nikah kedua, maksudnya nikah yang pertama dia lakukan itu loh. Kirain isbat itu dihitung setelah isbatnya gitu loh Bu. Jadi mundurnya Enggak, ibu bukan yang ya? diisbatkan tuh pernikahannya itu gitu. Itu Bukan saat dia ngajukan baru diisbat ke enggak. Waktu proses pernikahannya dulu itu yang kita isbatkan. Jadi menurut Ibu lebih banyak di kota di Oku nih Bu itu lebih memilih nikah siri ketimbang isbat Bu ya. Dari pantauan Ibu ya. Yang untuk dispensasi. Ya dispensasi. Iya, kayaknya seperti itu. Karena enggak mau ribet, pernah kadang ngobrol-ngobrol dengan KUA itu kan, itu kayaknya mereka nggak mau ribet, mereka kadang milihnya nikah siri aja lah, nanti kita ngurus isbat. Setelah usia perkawinan berapa anak sudah muncul kayak gitu kan, udah 2-3 tahun perkawinan baru nanti mereka datang ke sini. Walaupun umurnya belum 19 tahun Bu. Sudah, Apa biasanya 19? rata-rata yang ke sini sudah. Kalau belum nggak bisa kita isbatkan karena kan masih pelanggaran, dia belum. Oh iya. Ya biar katanya mereka di usia 21, 22 ya gitu loh. Isbatnya Bu. Isbat. Tapi kemarin di kecamatan apa tuh kita melakukan isbat juga, tapi itu udah dewasa semua. Ya. Pernikahan yang sudah lama-lama ya 10 tahun kayak gitu yang lama-lama. Ada. Kalau di timur bisa nggak Bu isbat Bu? Hah? Pengajuan isbat Di mana? di Batu Jawa Timur kota. Kalau mau ngajukan ada aja, ada. Atau mungkin nikah gratis itu Bu, bisa nggak Bu? Kalau nikah gratis bisa lah kan, itu Bisa. yang penting mengajukan keterangan tidak mampu kan, seperti itu. Iya, kalau memang dia tidak mampu, kita nggak mampu. Dari dulu kan kami kepengen udah ada pesantren ke program nikah gratis Bu ya untuk miskin. Tapi kadang ngomong nggak bisa di kota katanya. Di luar kota bisa katanya. Durasi apa itu? Geografisnya gitu loh. Itu mulai Bu ya? Apa isbat nikah? Nikah gratis. Oh, nikah gratis KUA itu bukan urusan kami kalau. Bukan PA. Itu ke ini KUA itu urusan. Kalau isbat bisa Bu ya? Isbat bisa gratis kalau memang dia bisa mampu mengajukan bahwa dia memang benar-benar tidak mampu kan, membuktikan dirinya. Itu tadi dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan kelurahan atau dengan kartu KIS atau kartu apa yang sekarang ini, pokoknya kartu-kartu yang dikeluarkan itu kayak gitu. Yang terima bansos lah, KIP apa KIS, nah, itu bisa. Itu masuk program Perio Bu? Ya, masuk tapi program. Tapi sudah habis Bu? Ya sudah habis. Tapi biaya perkara kan murah Pak. Cuma 200 kalau untuk isbat permohonan itu 200 nggak sampai kayak. Coba dia nanti dicek. Ya karena saya kira banyak Bu Batu Raja ini Oku dan yang ini kebanyak ada itu kemarin tuh malah Kadesnya yang mengeluarkan karena program dia kan punya program yang mungkin untuk membantu masyarakat ini dengan cara membuatkan itu tadi, mendaftarkan masyarakat dia yang belum mengisbatkan pernikahannya dibiayai oleh dia gitu, oleh Kadesnya itu. Ke PA ada. Bisa Bu ya? Bisa, kan yang bayar kan Kadesnya, kami kan nggak tahu uangnya dari mana, kami kan cuma nerima dibayar, kita sidangkan. Terima hasil. Oke. Bu di sini ada berapa hakim Bu? Hakim kami kan saya, Pak Wakil sama 2 orang hakim, itu Pak Mas Faris sama Ibu Aswida, cuma 2 hakim. Cuma 2 hakim. Jadi kurang Bu ya? Kalau dibandingkan dari jumlah perkara, dibandingkan jumlah perkara dan dibandingkan dengan daerah yang lain di kabupaten atau provinsi lain, kami rasa masih cukup. Oh cukup Bu ya? Cukup. Cuman kita nggak bisa majelis karena ketakutnya salah satu ada dinas luar, gitu ya nggak bisa sidang kan. Jadi, makanya kita di sini hakim tunggal. Hakim tunggal. Wow, cegar tuh. Oh gitu. Kalau majelis misalnya majelis kan pasti 2, saya dengan Pak Wakil. Ya. Jadi saat saya keluar, akhirnya butuh Pak Wakil terus yang sidang kan, nah itu. Jadinya dibuat hakim tunggal. Karena ada izin juga, harus ada izin dari Mahkamah Agung dan kami sudah dapat izin untuk hakim tunggal. Hakim tunggal, Bu ada beban nggak Bu? Pas begitu sidang, pas
keputusan cetong itu, apa yang dipikir ibu kira-kira bu? Apa ya? Apa sedih, apa gimana? Kadang Gitu. sedih kan, karena Ya. kadang saya rasa ini rumah tangga masih bisa diperbaiki. Cuman Hmm. kadang kan satu pihak kan keras hati itu ya, pokoknya nggak mau. Nah, terus bukti-bukti menunjukkan bahwa memang rumah tangga ini sudah nggak bisa lagi, menurut keterangan saksi-saksi itu nggak bisa lagi dirukunkan. Dari pihak keluarga kita minta pendapat juga nggak bisa lagi dirukunkan. Tapi kadang dari hati nurani sebenarnya bisa. Cuman kalau kita putus tolak kan dia Ya. sudah pisah berapa tahun. Rata-rata kan yang datang sini sudah pisahnya minimal tuh 6 bulan. Minimal, Bu? Ya, minimal 6 bulan. Tapi rata-rata ada yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun pisah kan begitu. Nggak bisa kita pertahankan. Kan rumah tangga seperti itu kan yang timbulnya nanti mudarat kan, akhirnya Ya. kan nggak saling mengurus kan, nggak saling melaksanakan kewajibannya, yang satu kemana, yang satu kemana ya. Paling ya Bismillahirrahmanirrahim kita ceraikan ya gitu kan. Oh, jadi ada beban tersendiri bu ya? Tapi kan ini sebenarnya kan sebelum masuk ke tahap persidangan kan kita mediasi kan Pak. Nah di saat mediasi itu kan kita tahu ini rumah tangga masih bisa nggak dirukunkan kan gitu kan. Di saat mediasi itu kan hakim mediator ini kan memang benar-benar diusahakan supaya rukun seperti itu. Tapi kan jarang yang kejadian seperti itu. Kalaupun terjadi itu sedikit sekali lah istilahnya seperti itu. Yang selesai di mediasi bu? Mediasi untuk yang cerai ya. Yang cerai itu jarang yang berhasil. Karena rata-rata yang masuk ke sini itu kan itu rumah tangganya memang sudah berat gitu loh. Yang sudah berat kasusnya kan. Nah, jarang yang istilahnya baru sebulan. Kalau 1 bulan 2 bulan tuh nanti tiba-tiba cabut dia kan kalau dinasehati nanti di mediasi dinasehati apa besok enggak jadi bu cerai, ada seperti itu ada. Kalau cabut itu uangnya dikembalikan bu? Iya dikembali. Oh. Kecuali yang sudah disetor ke negara kan nggak bisa ditarik. Oh nggak bisa. Kan ada yang disetor ke negara itu kan 30.000 itu kan disetor ke negara. 30.000? 30.000. Murah banget ya? Ya pendaftaran untuk yang ke negara itu 30.000. Oh. Artinya punya beban sendiri begitu memutuskan ya bu ya? Iya. Apalagi di rumah tangga orang sampai putus. Kadang-kadang lihat anak itu kadang kasihan. Ya, apalagi kalau perebutan anak itu kan kita sebagai wanita terutama. Ada bu? Ada yang rebut anak kan, yang pengennya anaknya sama dia, yang itu pengen sama dia. Nanti ditanya ke anaknya pengennya sama siapa. Nah, mereka kan pengennya ada yang sama ibu, ada yang sama tapi rata-rata kan mereka milihnya ibu. Kemarin ada yang milih ayah karena sudah 15 tahun ibunya nggak pulang. Masya Allah. Jadi kamu mau sama siapa? Sama ayah bu, karena 15 tahun ibunya nggak pulang. Dan ibunya sudah nikah lagi. Ada yang seperti itu. Itu di mediasi atau di sidang bu? Di sidang kami tanya. Dihadirkan jadi? Dihadirkan anak-anak. Tapi di luar orang tuanya gitu? Ya, kan sidang dengan anak-anak kan nggak boleh pakai toga, harus lepas atribut, jadi diajak ngobrol gitu. Oh, dari hati ke hati bu? Dari hati ke hati. Oh. Tapi di ruang sidang, cuman nggak boleh pakai atribut persidangan, kita lepas semua toga. Takut. Mental bu, kan mental bu? Iya. Jadi diajak ngobrol, ditanya sehat apa kabarnya nih. Kok diajak ngobrol biasa nanti baru kita ke intinya. Tahu masalah orang tuanya, tahu biasanya kalau nanti terjadi perceraian bagaimana, mau ikut siapa gitu. Rata-rata anak kan biasanya ikut ibu ya, tapi ini karena ibunya ada pengennya anak itu nggak mau cerai ibu dengan ayah ibu, tapi nggak bisa nggak cerai karena ibunya sudah nikah lagi. Gimana mau disatukan? Ibunya sudah salah, belum cerai dengan ini kan, udah nikah lagi, udah punya anak lagi dengan ini. Ya nggak bisa, nggak, itu kan harus dipisahkan, itu kan nggak bisa poliandri. Itu usia berapa tahun bisa dihadirkan bu? 9, 10 bisa, 12 itu harusnya ke atas, 12 ke atas tuh. Untuk menentukan ikut ayat ibu. Iya. Kalau 9 tahun udah bisa diajak ngobrol, bisa kita ajak ngobrol kadang. Tapi kan menurut undang-undang kan usia 13 tahun. 12 tahun kan itu hak ibunya. Kan di atas 12 tahun itu bisa memilih mau ikut ayah atau ikut ibu. Mistis. Atau kiriman-kiriman barang kita atau yang cuman tidak puas oleh kita. Yang digugat. Iya. Ada itu bu? Kalau selama saya tugas di sini, alhamdulillah tidak ada. Tidak ada itu intimidasi dari mana-mana, tidak ada. Ya alhamdulillah berarti masyarakat puas kan istilahnya begitu. 2 tahun
berapa ya, 2 tahun, hampir 2 tahun setengah saya bertugas ini tidak ada laporan tentang masalah perkara ya istilahnya kan, karena kita kan kalau merasa tidak puas kan kita disuruh melapor gitu kan. Kan setiap itu kan ada bunyi audio kan, kalau merasa tidak apa atau menerima suap atau ada yang meminta uang atau minta apa kan suruh melapor. Jadi tapi selama 2 tahun setengah ini tidak ada laporan atau pengaduan lah, pengaduan dari masyarakat. Ya istilahnya ya berjalan biasa saja kayak gitu. Dan, tapi yang ngamuk ada Bu ya? Ngamuk ada. Ngamuk di persidangan Bu? Iya, ngamuk di persidangan, suami istri bertengkar masih dalam ruang sidang kan ada. Nah itu gimana Bu ngatasi itu Bu? Kan ada sapam kita kan. Oh Nanti iya. kan ada sapam yang langsung masuk ke ruang. Sampai adu fisik Bu? Biasanya kan Mulut. nggak gitu-gitu kali lah, cuman kan Emosi, para pihak Bu, ya? kadang emosi, suara besar, jerit-jerit, nah itu seperti itu. Oh, kenapa sidang tertutup Bu? Karena memang masalah perceraian harus tertutup. Oh, nikah terbuka Bu ya? Kalau perceraian tertutup. Nah, iya kan? Nikah disaksikan orang banyak. Harus disaksikan orang banyak. Tapi begitu, kalau perceraian prosesnya tertutup, tapi waktu pembacaan putusan terbuka. terbuka ya? Iya. Saat proses persidangan dia tertutup. Tahapan itu jawab menjawab itu harus tertutup, pembuktian harus tertutup. Nanti setelah itu pembacaan putusan dia harus terbuka untuk umum. Jadi para pihak masyarakat yang ada di situ boleh mendengar istilahnya. Kenapa tutup itu Bu? Itu kan prinsip ya pribadi, privasi ya? Privasi kan nanti ada hal-hal yang tidak pas harus didengar orang kan nggak etis. Artinya menjadi seorang hakim itu harus tidak ember Bu ya? Ya tidak boleh. Bapak itu cerai ribut. Iya kan Bu ya, harus menutup gitu kan? Iya, tidak boleh ngomong keluar lah namanya selama proses persidangan, jangan ngomong-ngomong apa-apa keluar. Bapak itu kemarin ribut di persidangan katanya. Cakaran ya kan? Karena sudah disumpah Bu Hakim Bu ya. Kode etiknya kan. Kode etik. Sama kayak kita kan dilarang untuk menyebutkan narasumber apapun itu bentuknya. Jadi cukup kami dan yang tahu dan Tuhan yang melindungi. Oke, terakhir Bu, untuk himbauan untuk masyarakat Oku mungkin terkait yang mau mempertahankan rumah tangga ataupun terburuk deh akan pisah karena suatu hal, silakan Bu, himbauannya, ajakannya mungkin. Baik, bagi masyarakat Batu Raja seluruhnya ya, jangan takut untuk datang ke pengadilan agama. Berperkara di pengadilan agama itu bukanlah suatu yang mengerikan dan insya Allah akan dilayani dengan baik oleh bagian pelayanan, dan untuk biaya perkara untuk sekarang ini biaya perkara di pengadilan agama Batu Raja ini sangatlah ringan ya, murah gitu. Kalau memang tidak mampu kita bisa mengajukan prodeo istilahnya, bebas biaya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu atau ada kartu KIS atau kartu yang menunjukkan bahwa kita itu orang yang tidak mampu, datang saja ke pengadilan bisa mengajukan perkara secara prodeo. Dan jangan mendengar informasi dari luar atau yang bukan orang pengadilan ya, tentang biaya perkara yang sekarang ini sudah banyak calo sebenarnya yang berkeliaran untuk mengurus, karena mereka tahu biaya murah, dia kan ngambil ujungnya gitu kan, istilahnya udah murah nih biaya, tapi mereka menyebutkan harga lama misalnya gitu kan, lo dapat untung. Nah itu jangan didengar, datang saja ke pengadilan karena biaya untuk berperkara di pengadilan agama Batu Raja itu sudah sangat murah sekali. Jadi jangan mohon bantuan orang lain atau calo, datang langsung ke pengadilan agama Batu Raja dengan cukup membawa KTP dan buku nikah kalau untuk cerai kan seperti itu. Itu saja, semoga masyarakat Batu Raja, khususnya untuk pencari keadilan di PA Batu Raja, dapat istilahnya lebih bisa membuka wawasannya. Kalau memang belum mengerti benar, silakan buka website dari Pengadilan Agama Batu Raja itu. Di situ sudah transparan, biaya perkaranya berapa, syarat-syarat untuk mengajukan perkara juga ada di website Pengadilan Agama Batu Raja atau di medsosnya, baik di Facebook IG ataupun IG. Silahkan
WA juga bisa. Bisa, Bu, ya? Ada WA, nanti akan ada pelayan bagian WA yang terima itu akan menjawab setiap pertanyaan yang akan disampaikan. Mungkin itu saja. Siap. Terima kasih. Jangan lupa tonton terus YouTube Dioku 1 dengan narasumber yang berbeda dan tema yang luar biasa.